Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Siti Nurhabibah. Di video kali ini aku akan bahas banyak terkait reksadana indeks. Untuk itu tetap stay tune ya di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Nurhabibah. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, seperti yang udah aku bilang, di video kali ini aku akan bahas banyak terkait reksadana indeks. Nah, apa itu reksadana indeks? Reksadana indeks adalah salah satu jenis reksadana yang hasil dari kinerjanya itu mengikuti suatu indeks. Berbeda dengan reksadana konvensional yang ada seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Nah, itu cenderung untuk kinerjanya melebihi dari kinerja suatu indeks. Nah, kalau reksadana ini dia mengikuti banget dari kinerja sebuah indeks. Nah, simpelnya seperti ini ya. Simpelnya kalau kamu naruh uang kamu di reksadana ini, misalkan di IDX 30. Nah, kamu itu secara nggak langsung membeli semua 30 saham yang tergabung dalam indeks itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman mulai bingung nih, apa itu indeks? Nah, indeks ini adalah sekumpulan saham atau obligasi yang masuk melalui kriteria menurut sebuah indeks. Nah, jadi bukan sembarang saham yang bisa masuk ke dalam sebuah indeks, tentunya sudah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat ya. Nah, teman-teman, tentunya dalam sebuah investasi kita tidak bisa memungkiri adanya resiko dalam sebuah investasi. Dan tak lupa ada pun keuntungan yang didapat dari para investor. Keuntungan pertama dari kamu apabila membeli reksadana indeks ini yaitu yang pertama, biaya manajemennya yang terbilang murah. Karena kenapa? Karena reksadana indeks ini disebut juga sebagai passive investing atau investasi yang pasif, karena manajer investasinya itu nggak terlalu banyak kerja untuk memilah mana perusahaan yang baik, mana saham yang baik, mana obligasi yang baik, karena semuanya plok ketiplok ngikutin indeks suatu pasar ya. Jadi manajer investasinya istilahnya nggak terlalu banyak kerja, jadi makanya biaya manajemennya itu rendah. Kedua, kamu itu bakal terhindar dari saham-saham bodong seperti itu. Nah, karena reksadana indeks ini mengikuti suatu indeks, tentunya yang masuk ke indeks tadi kan adalah yang memiliki performa yang bagus, return yang oke, yang dilihat dan dianalisis sebelumnya. Nah, tentunya gak bakal tuh masuk saham-saham jelek, saham-saham yang memberikan performa buruk seperti itu. Jadi kamu akan terhindar dari saham-saham yang jelek. Nah, kalau kita berbicara terkait kelebihan, tentunya nggak lengkap dong kalau nggak didampingi dari kekurangan reksadananya. Nah, jadi dari reksadana indeks ini kekurangannya adalah yang pertama, karena reksadana indeks ini ngikutin banget tren saham, tren pasar gitu ya. Maka apabila ketika pasar baik, maka performanya kamu akan baik juga, return kamu akan baik. Kemudian begitupun sebaliknya, apabila performa pasar lagi jelek, ya kamu juga akan mendapatkan return yang jelek. Nah, yang kedua, apabila ada sebuah tren saham yang misalkan bagus nih, sedangkan di indeks kamu nggak ada tulisnya, nggak ada saham tersebut, nah kamu tuh nggak bakal bisa dapat return dari saham yang lagi tren tersebut, karena kan kamu belinya sesuai indeksnya kayak gitu. Jadi bisa dikatakan reksadana indeks ini kurang fleksibel ya. Nah, baik, mungkin itu penjelasan dari aku. Setelah ini aku akan tunjukin pengalaman aku investasi di reksadana indeks ini, dan kemudian nanti aku juga bakal tunjukin mana sih jenis-jenis indeks yang ada di Indonesia. Kalau kamu pernah dengar IHSG, LQ45,
kemudian IDX 30, IDX 30, dividend high, dividend 20, kayak gitu. Nah, tetap stay tune di video aku, kita lanjut. Baik teman-teman, di sini kita akan mencari tahu jenis-jenis dari reksadana indeks. Oke, kita buka websitenya idx.co.id. Nah, kita buka aja nih Bursa Efek Indonesia. Nah, kita ke data pasar, kemudian kita ke laporan statistik, and then kita cari factsheet index. Nah, karena di tahun 2022 itu belum ada laporannya, kita buka di 2021 ya. Kita cari. Nah, ini muncul berbagai jenis indeks. Nah, yang pertama kita lihat itu ada IHSG. IHSG sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembang Bursa Efek Indonesia. Jadi di dalam IHSG ini terdapat sekitar 700-an efek. Lebih jelasnya kita buka aja ya guys. Nah, kita lihat. Ini ada top 10 konstituen. Ada BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, Astra, dan sebagainya. Nah, di sini tercatat ada sekitar 713 saham yang ada di dalam ini. Kamu bisa lihat kinerja dari IHSG ini di profil. Kemudian selanjutnya kita buka yang terkenal lagi, yaitu ada LQ45 atau Liquid 45, atau yang kita sering sebut adalah saham indeks yang sering diperjualbelikan. Kemudian kita buka laporannya. Nah, kita perbesar ya. Kalau kita lihat di sini historical performance-nya, LQ45 ini ada di bawah IDX 30, indeks IDX 30, kemudian di bawah IHSG juga. Jadi di sini IHSG ini unggul sekitar 71% dan IDX itu ada di angka 62%. Nah, indeks LQ45 ini indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik tentunya ya. Kemudian aku menunjukin lagi ada IDX 30. IDX 30 ini. Nah, IDX 30 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham terbaik yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi kalau tadi isinya 45 perusahaan, ini lebih diperkecil lagi ya, 30 saham dengan likuiditas tertinggi, artinya sering banget diperjualbelikan. Nah, kalau kita lihat laporannya juga, ternyata dia unggul di atas IHSG dan LQ45. Selengkapnya kalian bisa baca di portofolio ini ya. Nah, jadi ada top 10 konstituennya, ada BBRI, BBCA, Telkom, BMRI, Unilever, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk ke IDX High Dividend 20. Nih, ini indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir yang memiliki dividen yield yang tinggi. Jadi ini isinya ada 20 perusahaan yang ngasih dividen dalam 3 tahun terakhir dengan dividen yang nilainya lumayan cukup besar ya. Dia ada di bawah IHSG dan di atas LQ45. Ini historical performance-nya ya. Kemudian ini terdapat 20, lengkapnya kamu bisa baca. Kemudian
yang terakhir itu ada, aku mau nunjukin Sri. Nih, ini adalah Foxit indeks Sri ke hati. Jadi indeks Sri ke hati ini sangat unik ya bagi aku. Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan yang tercatat yang memiliki kinerja baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan SRI itu Sustainable Responsible Investment atau SRI. Nah, indeks SRI ke hati ini diluncurkan oleh bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, yaitu Yayasan Kehati. Unik kan? Jadi dalamnya itu dia memilih perusahaan-perusahaan yang mendukung sistem keberlanjutan lingkungan kayak gitu. Dia gak sembarangan perusahaan tuh bisa masuk. Nah, kalau dilihat ya, dia tuh ada di atas IHSG loh, keren kan? Di atas LQ45 juga. Honestly, gue punya indeks di Sri ini karena menurut gue kinerjanya bagus ya dan memberikan return yang cukup lumayan. Dia di dalamnya terdapat 25 saham atau efek di dalamnya. Ya, yang paling unggul ada BBCA, ada BBRI, ada Telkom, BMRI, Unilever, Astra, Bank Negara Indonesia, BNI, United Tractors, Kalbe Pharma, dan Semen Indonesia. Wajar sih kenapa Sri ke hati ini memiliki nilai yang lebih unggul dari IHSG karena BBCA itu kan 10 tahun terakhir ini memberikan lonjakan yang sangat cukup drastis ya. Dan bisa dilihat ini dia angkanya aja 26,8% di sektor finansial. Nah, baik guys, ini adalah review dari perjalanan aku investasi di reksadana indeks ini. Aku pilih reksadana indeks BNP Paribas Sri ke hati. Aku suka banget Sri ke hati. Selain dari pemilihan perusahaannya yang sustainable, nah itu harga per unitnya. Dan cus aja kita langsung lihat informasi di indeks ini. Nah, lebih jelasnya kita buka fund Foxit-nya. Nah, di sini kita bisa lihat biaya-biaya kos yang perlu kita keluarkan ketika kita invest di indeks ini, yaitu ada biaya manajemen, biaya kustodian, dan total pengumpulan dana di indeks ini lumayan luar biasa, yaitu sekitar berapa triliun kalau kamu baca profilnya ini. Kemudian di sini juga udah jelas banget ya, ada profil bank kustodiannya, latar belakangnya juga, kemudian performance dari indeks ini. So itu aja pengalaman investasi aku di reksadana indeks melalui indeks Sri ke hati. Nah, itu total yang aku punya, dan return yang hijau-hijau itu return ya cukup lumayan, 731. Sekian dari aku. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai berinvestasi. See you di video aku selanjutnya.